Jika saudara terus berpendapat bahwa kegagalan pemerintah adalah satu-satunya sumber masalah akan maraknya kecanduan judi online, tapi kenapa data menunjukkan bahwa pecandu judi online adalah mereka dari golongan menengah ke atas, bahkan mereka berstatus sebagai pekerja aktif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah fenomena sosial yang marak dan juga semakin mengkhawatirkan dari hari ke hari, yaitu maraknya kecanduan judi online di tengah kalangan muda, yaitu di tengah masyarakat khususnya pada usia produktif. Fenomena ini menimbulkan perdebatan sosial. Apakah kecanduan judi online itu merupakan kegagalan individu dalam mengendalikan diri atau justru menjadi bukti belum optimalnya peran pemerintah dalam pemerataan lapangan pekerjaan? Untuk itulah debat hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu fenomena kecanduan judi online, kegagalan pemerintah dalam pemerataan lapangan kerja. Oke, baik. Di sebelah sisi kiri dan kanan saya telah hadir dua tim debat, yaitu tim pro yang nanti akan menyatakan bahwa maraknya kecanduan judi online itu merupakan mencerminkan kegagalan pemerintah dalam pemerataan lapangan kerja, dan juga tim kontra yang nanti akan menilai bahwa fenomena ini tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga faktor individu. Oke. Saya sebagai moderator izin menyampaikan aturan dan juga alur debat, yaitu penyampaian argumentasi awal. Nanti akan saya berikan waktu kepada tim pro selama 3 menit dan juga tim kontra selama 3 menit. Dan juga sesi debat atau sanggahan yang nanti saya akan berikan waktu kepada tim pro selama 5 menit dan juga tim kontra selama 5 menit. Kemudian nanti ada sesi closing statement, yaitu selama 2 menit kepada tim pro dan juga tim kontra selama 2 menit. Peserta nanti diharapkan untuk menyampaikan argumen secara santun dan juga secara sistematis dan berbasis data, dan juga dimohon untuk tidak menyanggah dan juga tidak attack satu sama lain secara individual atau personal, dan juga moderator berhak mengingatkan atau menghentikan penyampaian apabila keluar dari topik atau melebihi waktu yang nanti ditentukan. Oke, baik. Kita akan memulai sesi debat ini, yaitu argumentasi awal. Saya persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan argumentasinya selama 3 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, para peserta debat, serta audiens sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Hamain sebagai pembicara pertama dari tim pro, dan rekan saya Siti Salvia sebagai pembicara 2, dan Yusuf Delaniandri sebagai pembicara ketiga. Nah, dengan tegas mempromosi fenomena kecanduan judi online adalah bukti pemerintah dalam pemerataan lapangan kerja. Nah, tujuan saya adalah untuk menjelaskan dasar pijakan tim kami, mendefinisikan ruang lingkup mosi, serta menghadirkan kerangka berpikir komprehensif tentang bagaimana kegagalan pemerataan lapangan kerja berkontribusi langsung terhadap maraknya kecanduan judi online. Nah, lonjakan partisipasi masyarakat pada aktivitas judi digital secara masif, terus-menerus dan bersifat adiktif, hingga menimbulkan kerugian finansial, psikologis, serta sosial. Ketidakmampuan pemerintahan dalam menjalankan mandat konstitusional untuk menyediakan kesempatan kerja yang merata, seimbang, dan inklusif bagi seluruh warga negara. Nah, distribusi peluang pekerjaan yang setara antar wilayah, antar kelompok sosial, serta antar level keterampilan, termasuk penyediaan peluang kerja formal yang layak dan stabil. Nah,
Perdebatan tidak akan membahas soal moralitas, judi, atau aspek kriminal semata. Kami membatasi perdebatan pada hubungan sebab akibat struktural, yaitu bagaimana ketimpangan kesempatan kerja, pengangguran terbuka, dan naiknya sektor kerja informal, menciptakan kondisi sosial ekonomi yang mendorong masyarakat terjerumus dalam judi online. Perdebatan juga berfokus pada tanggung jawab pemerintah sebagai aktor utama dalam penyediaan lapangan kerja, bukan pada sisi individu kerana berpikir. Nah, masalah Indonesia mengalami ledakan kecanduan judi online di berbagai lapisan masyarakat seperti pelajar, buruh, pekerja kasar, hingga pengangguran. Nah, ketimpangan lapangan kerja antar wilayah urban dan rural, minimnya pekerjaan formal yang stabil dan bergaji layak. Nah, banyak anak muda masuk sektor informal, pendapatan fluktuatif sehingga rentan mencari pendapatan cepat. Pemerintah gagal melakukan pemerataan ekonomi yang membuat banyak masyarakat kehilangan rasa aman dan finansial. Nah, akibatnya ketidaksediaan ekonomi membuat masyarakat terdorong mencari income instan, dan judi online menawarkan ilusi dalam lintas. Nah, menjadi masalah sosial bukan hanya moral, menunjukkan kegagalan negara menjadikan ekonomi yang sehat. Nah, solusinya kami berpandangan bahwasannya fenomena ini hanya bisa diputus melalui intervensi struktural, bukan sekedar penutupan situs. Nah, perlu perbaikan pemerataan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan perlindungan keamanan kerja. Terima kasih. Terima kasih kepada Nino. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumentasi awal selama 3 menit. Waktu dimulai dari Iskal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Zahra sebagai pembicara pertama. Dan di sebelah kanan saya ada Rizky Nabi Syahrani sebagai pembicara kedua. Lalu di sebelah kiri saya ada Mas Anas sebagai pembicara ketiga. Kami dari tim kontrak menolak keras multi fenomena kecanduan judi online merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam pemerataan lapangan kerja. Tujuan untuk menetapkan pijakan konsep, memperjelas batasan perdebatan, juga menyampaikan kerangka berpikir tim kami bahwa maraknya kecanduan judi online tidak dapat disederhanakan sebagai kegagalan pemerataan lapangan kerja. Ledakan aktivitas perjudian digital yang bersifat kompulsif dan dipengaruhi faktor psikologis, sosial, teknologi, serta akses platform digital. Lalu kondisi ketika pemerintah tidak menjalankan kewajiban dasar atau tidak mencapai target kebijakan secara signifikasi, khususnya terkait pemerataan kesempatan kerja, upaya distribusi kesempatan kerja yang adil antar daerah, antar level pendidikan, dan juga antar kelompok masyarakat untuk menjaga relevansi debat. Tim kami menetapkan perdebatan tidak akan diarahkan pada isu moralitas judi atau juga kriminalitas digital, dan kami memfokuskan perdebatan pada apakah fenomena kecanduan judi online secara langsung disebabkan oleh ketimpangan lapangan kerja atau justru merupakan hasil dari faktor non-ekonomi seperti teknologi digital, perilaku adiksi, lemahnya literasi digital, dan juga ekosistem platform yang agresif. Dengan batasan tersebut, kami menolak penyederhanaan bahwa setiap ledakan fenomena sosial otomatis bersumber dari ketimpangan ekonomi. Dan Indonesia menghadapi peningkatan signifikasi pengguna judi online yang datang dari berbagai latar belakang mahasiswa, pekerja formal, ibu rumah tangga, hingga profesional. Lonjakan ini menunjukkan bahwa fenomenanya tidak terbatas pada kelompok rentan ekonomi saja, tetapi juga terjadi secara meluas di ruang digital. Lalu tim kami berpendapat bahwa akar utama masalah ini bersumber dari ekosistem digital yang sangat permisif. Akses internet yang masif membuat platform judi dapat dijangkau siapapun, dan desain situs yang aktif itu menciptakan ilusi keuntungan cepat atau mendapatkan cuan cepat yang dapat menipu penggunanya. Lalu, budaya menormalisasikan cuan instan serta rendahnya literasi digital dan finansial membuat masyarakat rentan jatuh ke dalam perangkap judi, terlepas dari apakah mereka memiliki pekerjaan atau tidak. Kerugian finansial, konflik keluarga, dan hilangnya produktivitas dan gangguan mental menjadi dampak langsung dari fenomena ini. Namun, pentingnya ditegaskan bahwa konsekuensi tersebut tidak dapat dipetakan sebagai ketimpangan lapangan kerja, sebab pelaku judi online berasal dari spektrum sosial. Hal ini menandakan bahwa masalahnya terletak pada penyebaran digital dan juga sifat adiktif, bukan pada distribusi pekerjaan saja. Karena akarnya berada di dunia digital dan perilaku adiktif, solusinya adalah memperketat regulasi platform, memperkuat penindakan terhadap operator ilegal, serta meningkatkan transparansi analis. Terima kasih pada tim kontrak.
Sekarang kami masuk ke dalam sesi debat dan sanggahan, yaitu saya persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan tanggapannya dalam sesi debat sanggahan ini. Saya berikan waktu selama 5 menit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, dari argumentasi saudara yang pertama kami yang mengatakan bahwa fenomena kecanduan judi online tidak hanya dapat dilihat sebagai kesalahan individu saja, melainkan sebagai konsekuensi dari ketimpangan lapangan kerja yang membuat masyarakat kehilangan akses pada pendapatan yang stabil. Nah, selain itu juga ketika pemerintah gagal menciptakan pekerjaan yang merata, layak dan berpenghasilan pasti, khususnya bagi masyarakat berpendapat rendahnya tekanan finansial memaksakan mereka mencari alternatif pendapatan yang sangat cepat. Nah, disinilah judi online menjadi pelarian khusus ekonomi yang sangat mudah menjerit kelompok yang hidup dalam ketidakpastian pendapatan. Untuk saudara, baik. Jika saudara terus berpendapat bahwa kegagalan pemerintah adalah satu-satunya sumber masalah akan maraknya kecanduan judi online, tadi kenapa data menunjukkan bahwa pecandu judi online adalah mereka dari golongan menengah ke atas, bahkan mereka berstatus sebagai pekerja aktif? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang saudari tanggapan. Namun sepertinya saudari dari tim kontra ini lupa melihat kualitas pekerjaan di Indonesia ini. Nah, dari data World Bank 2023 menyatakan bahwa sekitar 56% pekerjaan di Indonesia berbeda di sektor informal dan tidak stabil tanpa jaminan. Selain itu juga berpenghasilan sangat rendah. Nah, selain itu juga jadi meskipun mereka tercatat sebagai pekerjaan aktif, banyak di antara mereka yang sebenarnya tidak memiliki pendapatan yang layak. Itulah mengapa mereka mencari alternatif pendapatan instan, termasuk Kalau judi online disebabkan oleh ekonomi buruk, kenapa negara-negara dengan ekonomi sangat kuat seperti Jepang dan Korea juga punya tingkat kecanduan judi yang tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi perbandingan dengan Jepang dan Korea ini tidak relevan ya, karena faktor pendorong kecanduan di sana berbeda dengan di Indonesia ini. Di negara maju, judi adalah sebagian dari budaya, hiburan, dan legal dalam beberapa bentuk. Namun, sehingga motifnya rekreasi. Sementara di Indonesia, data ini sudah sangat jelas ya. Harta data dari tahun 2025 mencatat 44% pemain judi online melakukan karena tekanan ekonomi. Dan dari BPS menunjukkan ketimpangan lapangan kerja dalam wilayah mencapai 8-12%. Jadi, konteksnya sangat berbeda ya. Di Indonesia judi online meningkat bukan karena budaya hiburan, melainkan tetapi karena ketidakpastian ekonomi dan pemerataan kerja yang gagal. Oke, selesai. Terima kasih pada tim pro. Sekarang saya berikan waktu kepada tim kontra untuk menyampaikan tanggapan dan tanggapannya selama 5 menit. Waktu dipersilakan. Oke, baik. Saya Sinjani sebagai pembicara kedua dari tim kontra ingin menegaskan bahwa yang pertama, kecanduan judi online disebabkan faktor psikologis dan desain platform digital. Kecanduan judi online terutama dipicu oleh faktor psikologis dan desain platform digital yang sangat adiktif, bukan sekedar akibat kegagalan pemerataan lapangan kerja sehingga menyalahkan pemerintah dalam hal ketenaga kerjaan dalam penyerahan yang keliru. Alasannya, platform judi digital dikaitkan dengan mekanisme seperti variable reward atau hadiah acak, gamifikasi, dan aktivitas yang terus-menerus yang secara psikologis memicu pelepasan dopamin dan mendorong perilaku adiktif. Karena efek ini universal, siapapun tidak peduli status ekonomi atau pekerjaan bisa terjadi pada pekerja tetap, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan profesional sekalipun. Yang kedua, maraknya judi online tidak berkorelasi langsung dengan kondisi ketenaga kerjaan. Tren meningkatnya judi online tidak memiliki korelasi langsung dengan kondisi ketenagakerjaan nasional sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pemerintah gagal dalam pemerataan lapangan kerja. Alasannya, kenaikan aktivitas judi online justru terjadi dalam periode ketika tingkat pengangguran menurun dan jumlah pekerja formal meningkat. Selain itu, perilaku judi online berasal dari berbagai latar pekerjaan, bukan hanya pengangguran atau kelompok berpendapat tidak stabil, yang menunjukkan bahwa fenomena ini lebih dipengaruhi oleh faktor digital. Wahai saudaraku, jika memang maraknya
kasus judi online ini disebabkan oleh perilaku individu, lalu mengapa fenomena itu begitu masif di negara yang kualitas lapangan pekerjaannya itu tidak stabil seperti di Indonesia sekarang ini? Oke, terima kasih saudaraku atas pertanyaannya. Di sini dengan tegas kami menolak pandangan bahwa maraknya judi online yang ada di Indonesia ini semata-mata disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam pemerataan lapangan pekerjaan. Seperti yang tadi sampaikan oleh rekan saya, menurut data PPAT tahun 2023 menunjukkan bahwa pelaku judi online berasal dari berbagai kalangan, termasuk pekerja aktif. Hal ini membuktikan bahwa masalah pekerjaan bukan menjadi sumber masalah. Justru yang menjadi sumber masalah di sini adalah pengawasan pemerintah terhadap platform digital dan sifat adiktif dari judi online sendiri yang membuat banyak masyarakat terjerat Wahai saudaraku, ya. lalu kalau misalnya bukan karena masalah kesulitan ekonomi, mengapa justru kelompok yang terjerat judi online itu adalah ekonomi yang menengah ke bawah, paling banyak untuk terjebak di judi online? Oke, terima kasih saudaraku. Sepertinya saudaraku di sini agak kurang literasi ya, karena di sini terbukti ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi pencandu judi online. Yang pertama adalah rendahnya literasi keuangan. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang memiliki daya literasi keuangan yang rendah, sehingga mereka memiliki pikiran yang singkat untuk mencari uang dengan cara yang instan. Yang kedua, lemahnya kontrol negara terhadap iklan serta akses situs dari judi online. Ini yang kami kritisi. Jadi sebenarnya kegagalan yang paling fatal pemerintah saat ini adalah bukan karena pemerataan pekerjaannya, tetapi dalam mengelola dan mengontrol terhadap iklan-iklan dan situs-situs judi online yang beredar di masyarakat ini. Yang ketiga adalah literasi digital. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat rendah sekali akan literasi, termasuk literasi digital. Iya, saudaraku. Oke, jika benar ini hanya soal literasi dan regulasi ya, Alia, maka mengapa negara gagal mencegah masyarakat miskin menjadi judi online ini sebagai jalan keluarnya ekonomi? Oke, baik. Izin menjawab. Kami menolak framing bahwa judi online adalah jalan keluar ekonomi. Faktanya, judi online justru memperburuk kondisi ekonomi, bukan menyelesaikannya. Data PPAT tahun 2023 menunjukkan mayoritas pelaku judi online mengalami kerugian finansial, bukan keuntungan. Ini membuktikan bahwa judi online adalah masalah kontrol perilaku dan lemahnya penegakan hukum digital, bukan akibat langsung dari kegagalan lapangan kerja. Negara gagal dalam pengawasan platform, bukan dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya. Oke, terima kasih pada tim pro dan kontra. Sekarang kita masuk kepada sesi closing statement. Saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan tanggapannya. Saya berikan waktu selama 2 menit waktu dipersilakan. Baik, saudara-saudara sekalian, dan dua argumen yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwasannya fenomena kecanduan judi online ini bukan hanya sekadar masalah moral maupun kriminal. Ini adalah indikator struktural dari gagalnya pemerintah dalam menghadirkan kesempatan kerja yang merata. Sehingga ketika rakyat ingin penghasilan instan melalui perjudian online digital, itu berarti negara tidak menyediakan jalan ekonomi yang aman. Jadi kami dari tim pro menyatakan bahwasannya dengan tegas fenomena kecanduan judi online ini adalah salah satu bukti kegagalan pemerintah dalam pemerataan lapangan pekerjaan. Oke, baik. Terima kasih pada tim pro. Sekarang saya persilahkan kepada tim kontra untuk menyatakan closing statement-nya. Saya berikan waktu selama 2 menit. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami di sini mengajak kepada seluruh audiens dan para hadirin untuk kembali membuka wawasan kita bahwa pemerataan pekerjaan bukan satu-satunya masalah atau bukan masalah utama akan maraknya kecanduan judi online di Indonesia. Karena faktanya kecanduan judi di Indonesia adalah persoalan teknologi, persoalan psikologi, perilaku, dan regulasi digital, bukan akibat langsung dari pemerataan lapangan pekerjaan. Karena itu kami dari tim kontra dengan tegas menolak mosi bahwa kecanduan judi online adalah bukti kegagalan pemerintah dalam pemerataan pekerjaan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada tim pro dan tim kontra. Ya, hadirin yang berbahagia, pada hari ini telah berakhir debat kita. Debat hari ini menunjukkan bahwa fenomena kecanduan judi online ini merupakan persoalan yang kompleks, yang mana melibatkan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi lingkungan, dan juga tanggung jawab individu. Perbedaan pandangan ini muncul dan juga diharapkan mampu
memperkaya cara pandang kita dalam melihat persoalan ini secara lebih kritis dan juga lebih bijaksana. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua tim hari ini, yaitu tim pro dan juga tim kontra, atas partisipasinya dan juga argumentasinya yang disampaikan, serta kepada seluruh hadirin yang berbahagia yang datang pada hari ini, yang telah menyimak jalannya debat di hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya.